Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Fikih Kontemporer Forer. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Fikih Kontemporer. Saya Nurul Haura. Saya Fauzia Risa Rabbani. Saya Sandita Hairunisa Pohan. Saya Siti Nurhaliza. Saya Titania Rahim. Tujuan kami di sini adalah untuk memenuhi mata kuliah fikih kontemporer dengan judul penggunaan uang digital dalam hukum fikih. Bang, perkenalkan, saya Fauzia Risa Rabbani. Terus ada teman saya Titania Rahim. Kami dari mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin mewawancarai Abang tentang fikih kontemporer. Sebelumnya maaf mau tanya Bang, siapa namanya ya? Oke, nama saya Andi. Saya di sini sebagai head store sekaligus admin store juga. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Abang. Yang pertama yaitu sejak kapan Miksu di tempat Abang bekerja ini menggunakan kris sebagai metode pembayaran? Seingat saya sih dari tanggal 23 Juli 2024 Kak, dimulainya kris yang digunakan di Miksu kami Kak. Kemudian apa ada keraguan masyarakat saat menggunakan kris? Sejauh ini belum ada sih Kak, karena dengan adanya kris malah lebih memudahkan orang itu tuh pembayarannya Kak. Kemudian dalam menggunakan kris itu pelanggan apa selalu jujur atau ada yang bohong gitu? Setahu saya kalau di tempat saya sendiri ini kami langsung menggunakan input nominal dari kami sendiri. Misalkan nominal harganya itu 16.000, 32.000 itu langsung dari kami. Jadi tidak ada kelebihan atau keraguan dari customer itu sendiri dalam hal pembayarannya Kak. Kemudian kris itu memudahkan transaksi tanpa mengurangi nilai kejujuran dan keadilan dalam muamalah. Iya, karena sesuai nominal, misalkan saya input di mesin pos saya sendiri itu 16.000, sesuai dengan itu yang dibayarkan Kak. Karena nominal yang sudah saya input itu yang dibayarkan, kecuali yang kris manual yang pembayaran itu yang orang itu sendiri yang input nominalnya Kak. Kemudian apakah ada keraguan yang pernah Abang rasakan saat melayani pembayaran kris? Kalau itu ada, itu pas pembayaran krisnya yang penginputannya manual dari customer itu sendiri, karena pernah pengalaman saya sendiri itu pembayarannya udah selesai di dia tapi dikatanya belum masuk, tapi pas dicek pembayarannya lagi belum ada gitu. Kemudian menurut Abang nih, sejauh mana pemahaman Abang tentang hukum fikih dalam penggunaan kris? Kalau tentang ini saya kurang paham sih ya Kak, karena pendapat saya sendiri, kalau selagi tidak mengurangi nominal untuk pembayarannya ya sah-sah aja sih Kak. Kemudian yang terakhir nih, menurut Abang apakah transaksi kris ini halal dan sah menurut Islam? Menurut saya sepertinya sah sih Kak, karena yang saya bilang tadi, nominalnya tidak dikurangi dan tidak dilebihkan sesuai dengan harga pembeliannya itu sendiri Kak. Oke. Baik ya Bang, sebelumnya terima kasih banyak sudah mau diwawancari oleh kami. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih banyak ya Bang, sebenarnya ya Bang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami dapatkan, bahwa penggunaan kris sebagai metode pembayaran di tempat usaha narasumber secara teknis telah diterapkan sejak tahun 2024. Namun, dalam praktiknya penggunaan kris ini belum lazim di kalangan masyarakat. Sehingga tingkat pemanfaatannya masih jarang, dan yang paling sering menggunakan kris ini yaitu Gen Z. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap inovasi pembayaran digital masih memerlukan proses adaptasi dan pemahaman yang lebih luas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tania. Dari pandangan fikih muamalah, mekanisme transaksi kris yang dilakukan dengan penginputan nominal secara jelas dan pengukuran saldo secara otomatis pada prinsipnya telah memenuhi unsur kejelasan objek dan nilai tukar. Kejelasan nominal tersebut sejalan dengan syarat sah akad jual beli
yang menuntut tidak adanya unsur gohar ataupun ketidakjelasan. Selain itu, sistem pembayaran yang terdokumentasi secara digital juga berpotensi minimalkan praktik ketidakjujuran, sehingga mendukung prinsip keadilan al-had dalam muamalah. Selanjutnya akan dibacakan teman kami oleh Rana. Meskipun demikian, adanya keterlambatan dalam transaksi melalui kris yang dikirim oleh pelanggan, maka menimbulkan keraguan atau syubhat. Dalam aspek kepastian akan ada penyerahan pembayaran atau qad atau akad. Dalam fikih muamalah, kepastian pembayaran merupakan bagian penting dari kesempurnaan transaksi jual beli. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Liza. Dari sisi keterbatasan pemahaman narasumber terhadap aturan resmi penggunaan kris menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan pembayaran digital. Dalam fikih muamalah, ketaatan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang sah merupakan bagian dari prinsip taat pada ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, kejelasan hukum dan fatwa keagamaan menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi penggunaan kris sebagai alat pembayaran. Baik, selanjutnya yang terakhir akan dibacakan teman kami, Fauzi. Nah, jadi secara keseluruhan, penggunaan kris sebagai metode pembayaran digital dapat dinilai mubah secara muamalah selama memenuhi prinsip kejelasan nominal, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan, serta didukung oleh sistem yang menjamin kepastian transaksi. Namun demikian, tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, potensi syubhat akibat keterlambatan transaksi, dan belum optimalnya pemahaman regulasi menunjukkan bahwa penggunaan kris masih memerlukan penguatan dari aspek edukasi, regulasi, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Baik, sekian hasil dari kesimpulan pada wawancara kami dengan judul penggunaan uang digital dalam hukum fikih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.